pertemuan ketujuh kita ya untuk mata pelajaran biologi peminatan untuk kelas 11 IPA. Nah, kita kemarin pertemuan pertama sebelumnya kan sistem koordinasi. Sistem koordinasi itu yang pertama kita membahas mengenai saraf. Setelah saraf kita membahas mengenai hormon. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem indera. Nah, coba kalian lihat, ini adalah carta mengenai sistem indera pada manusia. Nah, indera pertama adalah apa? Indera pertama yang berfungsi untuk melihat yaitu adalah mata. Nah, perhatikan di sini bagian-bagian mata. Kemudian di sini ada bagian dari struktur bola matanya kita. Nah, kemudian di sini ada namanya indera peraba yang kita yaitu adalah kulit. Nah, setelah dari kulit ada yang namanya lidah, lidah perasa ya. Kemudian dari lidah ada namanya bagian telinga sebagai organ yang berfungsi mendengarkannya. Nah, kemudian dari situ ada namanya sistem sebagai organ penciumannya kita yaitu adalah hidung. Ya. Nah, jadi sistem indera yang pertama kita akan membahas mengenai mata. Mata itu sebagai indera penglihatan. Nah, lihat di sini ini bagian matanya kita, ini adalah bagian bola matanya manusia. Nah, bagian sini dan di dalam sekali ini namanya lensa ya. Nah, dia memiliki fungsi masing-masing. Sebentar, lensa mata yang bagian dalam. Kemudian setelah dari lensa mata ada namanya pupil. Pupil itu kecil sekali bagian tengahnya matanya kita. Setelah dari pupil, kemudian ada yang namanya humor aqueous. Ya, setelah dari sini di bagian sini itu ada namanya iris. Ya. Yang iris ini biasanya fungsinya beda lagi. Jadi setiap bagian mata ini dia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, setelah dari situ ada namanya kornea di sini. Ya, jadi ada lensa, ada kornea, pupil, humor aqueous, dan kemudian iris. Itu bagian mata pada bagian depan. Kalau dilihat lagi bagian belakangnya kita bola mata, ada namanya humor pterygus. Kemudian ada namanya sklera. Nah, kemudian ada namanya koroida, kemudian ada namanya retina, ada fovea centralis, dan ada namanya saraf-saraf penglihatan sehingga kita menyadari oh yang dilihat sana itu adalah bapak siapa, oh yang sana itu ini saraf. Kemudian di bagian mata yang kita ini ada namanya pembuluh darah sehingga mata yang kita itu biasanya berwarna merah kan, ada merah itu ada pembuluh darah. Nah, itu bagian dari mata. Lanjut kepada sistem indera peraba yaitu kulit. Nah, bagian-bagian kulit ada namanya rambut kulit, bagian pori-pori. Kulitnya kita ini tidak tertutup rapat, ya tidak tertutup rapat, makanya dia ada pori-pori kayak spons. Ya, di situ ada kemudian tumbuh namanya rambut. Ada namanya kelenjar sebasea. Nah, setelah dari sini kulit ini ada 3 lapisan. Lapisan bagian atas namanya epidermis, yang di bawahnya ini namanya bagian dermis, dan di bawahnya sekali itu namanya lapisan subkutan. Nah di sini ada kemudian ada namanya jaringan adiposa. Jaringan lemak kulit. Kemudian ada ini bagian rambut tadi, ada namanya akar rambut, ada folikelnya rambut, kemudian ada namanya jaringan ikat penghubung. Kemudian ada otot rambut atau erector pili. Ada juga namanya kapiler darah. Nah, kelenjar sebasea di sini sehingga menyebabkan kulitnya kita ini tidak kering, biasanya sering basah, apalagi biasanya pada telapak tangan. Ada orang tertentu memang dia punya telapak tangan sering basah. Ya, nanti kita lanjut di chat ya. Setelah dari situ ada namanya bagian sistem indera yang berikut, ada indera pendengaran, yaitu adalah telinga. Telinga itu ada 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ini daun telinga. Kemudian ada telinga bagian tengah di dalamnya sekali. Kemudian ada telinga bagian dalam masuk lagi ke dalam. Nah, kemudian di sini ada ini namanya daun telinga. Ini kalau dilihat dari dia punya sarta ini daun telinga ini adalah masuk bagian luar ya. Kemudian adalah metaus aquaticus, ini dia punya rongga saluran. Kemudian di bawahnya sini juga ada namanya tulang-tulang. Ada tulang malleus. Ini adalah bagian otot, ini bagian tulang. Kemudian ada tulang malleus, ada choroidal incus. Nah, ada lagi berikutnya gendang kering, ada tulang sanggurdi. Ini yang 3 ini sebenarnya mereka berdekatan. Ada tulang malleus, incus dengan tulang sanggurdi. Kemudian di sini ada namanya membran tympani atau namanya gendang telinga. Setelah dari situ ada namanya kanal semisirkular. Kanal bagian semisirkular di sini ada bagian kayak kepala begitu. Kemudian di sini ada namanya rumah siput. Kenapa dikatakan seperti rumah siput? Karena bentuknya kayak siput. Itu namanya koklea. Kemudian ada nama tabung
Eustachius atau Eustachio. Jadi ada bagian luar dari daun telinga, kemudian masuk ke dalam ada liang telinga. Kemudian ada bagian lagi telinga bagian dalam ada tulang-tulang sanggurdi malleus dengan tulang namanya tulang incus. Kemudian ada bagian paling dalam ada rumah siput cochlea. Kemudian ada namanya saluran tabung Eustachius. Gitu. Nah, di sini pada bagian sini gendang atau membran timpani itu yang menyebabkan mengapa manusia itu tidak boleh mendengarkan, misalnya kalau lagi tidur tidak boleh pakai headset. Ada sebab akibatnya karena ini bergetar, apalagi kalau dia punya tingkat suara itu lebih tinggi. Kemudian setelah dari situ kita lanjut ke lidah sebagai indera perasa. Kita bisa merasakan manis, pahit, dan rasa apa lagi? Nah, di sini dia. Kuncup perasa pahit di bagian atas sini ya. Kemudian kuncup berasa asam atau masam. Kemudian di sini adalah kuncup berasa manis dan asin. Di sini pahit, di sini asam, di sini ini asam ya, kiri kanan asam. Kemudian di sini rasa asin atau manis. Pahit, asin, manis, asam, samping kiri kanan. Kemudian di sini adalah papila di sini. Ini papila palat. Ada ini epiglottis bagian sekali ujung. Kemudian ada nama tonsil lingual, ada foramen secum, ada papilla foliata, papilla filiformis, papilla fungiformis, itu kayak jamur ya, papilla circumvallata. Kemudian di sini ada nama arca palatopharyngeal, ada tonsil palatina dan ada arca palatoglossal. Ini bagian dari si lidah. Intinya lidah ini sebagai indera pengecap yang bisa merasakan rasa pahit, manis, asam, dan asin. Ya? Lanjut bagian sistem indera penciuman. Apa indera penciuman kita? Yaitu adalah hidung. Bagian-bagian hidung ada namanya di sini. Ini hidungnya manusia. Nah, ini arteri naris. Nah, coba perhatikan. Kemudian di atas sinus frontal ada bulbus olfactory. Untuk merasakan ada saraf ya, ada turbinat tengah, kona, turbinat anterior dan tabung Eustachio. Nah, tabung Eustachio itu berarti sambungan dari telinga, ya? Antara itu hidung dengan telinga. Ini kan ada tabung Eustachio, di sini juga ada nama tabung atau saluran Eustachio. Nah, di hidung dia merasakan, jadi ada deterjennya itu bisa menghantarkan rangsangan dari luar. Misalnya ketika kalian merasakan ada bau misalnya di kantin di sebelah, oh dia ini masak mie soto, pasti langsung terasa. Oh, nanti kita penghantaran sarafnya itu langsung ke otak. Oh, dia lagi masak ini. Oh, di sebelah ini lagi masak ikan. Jelas itu ya. Nanti kita lanjut lagi di chat room. Oke, silakan.